Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Nurmalina Sriah dengan materi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Nurmalina Sriah dari SMP Negeri 30 Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah suatu kegiatan yang mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca, dan numerasi siswa. AKM dilakukan berdasarkan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. AKM selanjutnya akan mengarah ke asesmen nasional. Yang dimaksud dengan asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Nah, sekarang apa tujuan asesmen nasional? Tujuan asesmen nasional adalah untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi siswa dan pengembangan karakter siswa. Perbandingan ujian nasional dan asesmen nasional. Ujian nasional lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Sedangkan asesmen nasional berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan. Ada beberapa pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, butir soal ujian nasional. Butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Yang kedua, pemanfaatan ujian nasional oleh guru. Guru kurang dapat memanfaatkan ujian nasional untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Yang ketiga, sebagai alat ukur, ujian nasional kurang optimal untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Sekarang yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi asesmen nasional apa saja? Yaitu pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen nasional dan implikasinya pada perubahan praktik
dan strategi pembelajaran di kelas. Sekarang perbedaan tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Sekarang, siapa saja yang mengikuti asesmen nasional? Yang mengikuti asesmen nasional adalah sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ini dipilih secara acak. Nah, siapa yang memilih? Yang memilih adalah pemerintah, bukan guru di sekolah tersebut. Nah, untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Karena asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Karena ini akan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran dan digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran setiap satuan pendidikan. Siapa saja yang mengikuti asesmen nasional selain siswa? Di setiap satuan pendidikan, itu semua Siapa saja yang mengikuti asesmen nasional selain siswa? Yang mengikuti asesmen nasional selain siswa adalah semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Apa saja komponen AKM? Komponen AKM terdiri dari literasi baca tulis dan literasi numerasi. Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakannya dalam berbagai mata pelajaran. Itulah teman-teman penjelasan saya mengenai AKM dan asesmen nasional. Terima kasih. Kita buka Google, ketik STIM-PKB. Ini ada berbagai pilihan. Buka yang ada kata selamat datang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengikuti. Selamat datang ini diminta email. Email ini masukkan nomor UKG kita. Nomor UKG, passwordnya kita sudah diberi waktu itu. Ya, password masing-masing gunakan, kemudian klik kata masuk. Nah, ya, portal layanan program GTK Kemendikbud. Ini ada guru berbagi, ada PPB Prajabatan, ada guru bergerak dan sebagainya. Kalau kita ingin
mengikuti pelatihan, pilih guru belajar dan berbagi. Klik opt-out. Ya. Nah, selanjutnya, ayo guru belajar. Kalau kita mau di kelas, tadi kalau mau kita berbagi boleh. Kita punya RPP mau kita share ke grup ini, silakan. Ayo guru berbagi. Kita punya video mau dikirim, boleh. Ayo guru berbagi. Kita coba saja ayo guru belajar. Ini di dalam ayo guru belajar ada beberapa pilihan. Ada seri PAUD untuk guru PAUD, seri pendidikan inklusif, kemudian seri AKM untuk kita mempelajari